Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Maha Guru Healing. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang terjadi. Apapun jadi kenyataan. Mendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada. Kesempatan kali ini saya kedatangan tamu untuk berdiskusi, sharing terkait hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Kita sama-sama dengarkan apa yang akan ditanyakan. Silahkan. Sebelumnya terima kasih saya dikasih kesempatan lagi untuk datang ke sini. Waktu itu saya datang yang di podcast pertama. Banyak hal yang saya pelajari dari komunitas Maha Guru Healing ini ya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapat untuk hidup saya. Ya bisa dibilang tadinya tidak ada pegangan, sekarang jadi ada pegangan lah. Saya datang ke sini. Saya mau tanya soal hubungan bulan Ramadan. Sudah mau 10 hari terakhir dengan Law of Attraction ataupun ilmu telepati dan lain-lainnya. Apakah itu berkaitan dengan satu sama lain? Apakah ada hal-hal yang harus saya lakukan secara khusus? Apakah ada keutamaannya yang ternyata ini waktu yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lainnya? Sebelumnya saya tidak menerapkan ilmu telepati ini, tidak menerapkan ilmu manifestasi, Law of Attraction sebelumnya, tapi ya 10 hari terakhir di masjid. Apakah bisa di-mix telepati ini, Law of Attraction ini dengan 10 hari terakhir atau di bulan Ramadan inilah? Pertanyaan yang sungguh luar biasa. Pendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada. Manifestasi daripada Ramadan, adakah hubungan antara Ramadan dengan hukum tarik-menarik? Baik itu telepati, baik itu hal-hal yang terkait dengan kekuatan pikiran. Kalau saya simpulkan pertanyaannya demikian. Jadi pendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bahwa kita lebih baik daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya adalah kita punya kesempurnaan yang namanya pikiran. Pikiran inilah yang harusnya kita pahami, yang harusnya kita syukuri sehingga kita bisa memaknai hidup ini. Jadi manifestasi Ramadan ini ketika kita satukan dengan Law of Attraction atau telepati sangat punya hubungan yang erat. Agar apa yang disampaikan di episode kali ini menuaikan hasil, maka kita harus sama-sama sepakat bahwa Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita impikan, baik itu terkait hal-hal yang negatif maupun hal-hal yang positif, pasti terjadi. Kita harus sama-sama sepakat bahwa pikiran kita adalah doa. Hubungan antara tadi yang ditanyakan oleh tamu saya dengan Ramadan, maka Ramadan kali ini kita jadikan Ramadan dengan doa. Doa yang baik tentunya. Ketika kita berdoa, maka manifestasikanlah antara pikiran kita dengan yang kita doakan kepada Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana. Rasakan, bayangkan, visualisasikan. Satukan antara hati dan pikiran, ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana. Ketika kita sudah menyatukan yang tadi saya sampaikan, maka hubungannya sangat erat sekali. Apa yang hari ini kita pikirkan, apa yang hari ini kita doakan, terjadi di masa yang akan datang. Yang terjadi di hari ini akibat dari pemikiran doa kita di masa lalu. Hubungannya dengan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Kita sepakat bahwa Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, kita akui dulu bahwa Tuhan maha baik dan maha bijaksana. Kemudian kita sodorkan proposal. Doa itu adalah proposal.
ketika proposal kita sajikan dengan sebaik-baiknya, tak ubahnya membuat sebuah proposal. Ketika proposal kita asal-asalan, proposal yang kita ajukan tadi lambat, bahkan mungkin nggak dibaca oleh orang yang menerima proposal kita. Sama hari ini, detik ini, kita buat proposal kepada Tuhan supaya proposal kita tadi dilihat sama Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana. Gunakan pikiran kita, satukan dengan apa yang tadi kita ingin impikan, maka itu terjadi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu pertanyaannya kapan? Bisa jadi sebulan ke depan, bisa jadi kurang dari 1 bulan, bisa jadi 2 bulan ke depan. Setelah kita ajukan proposal sebaik-baiknya, kita serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana. Proposal itu tepat sekali kita ajukan saat ini, karena bulan ini, bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat dari yang punya alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada hubungannya antara tadi hukum tarik menarik, pikiran dengan proposal. Demikian dari saya. Pertanyaan saya yang kedua simple. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu baik dan bijaksana? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita mengetahui Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana? Prasangka baik, berprasangka baik, maka hasilnya baik. Sekali lagi, ini hukum tarik menarik. Ketika kita berpikiran baik, maka hasilnya baik. Kita tadi berprasangka baik bahwa Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana. Tuhan itu tempat segala sesuatu yang menciptakan, yang menjadikan apapun yang kita mau. Ketika kita berprasangka baik, yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kita misalnya punya bawahan, Anda misalnya sebagai atasan. Kemudian bawahan Anda kurang baik di mata Anda. Pertanyaannya hari ini, apakah permintaan atau request dari bawahan Anda tadi Anda akan kasih? Pun demikian sebaliknya, kita berpikiran atasan kita nggak baik, maka auranya, energinya juga jadi nggak baik. Maka sebaik-baiknya kita adalah kita berprasangka baik terhadap orang, terhadap manusia aja kita harus berprasangka baik. Bagaimana kita terhadap yang menciptakan, yaitu Tuhan tadi. Maka saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana. Kita samakan bahwa ini hukum tarik menarik. Ketika kita berpikiran baik, maka hasilnya baik. Tadi kan sempat mention soal atasan dan bawahan. Tapi pertanyaan saya adalah, oke, kita berprasangka baik dengan atasan kita. Kita sudah berprasangka baik, kita sudah menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kita disayanglah sama atasan kita. Tapi yang menjadi polemiknya di sini, yang menjadi masalahnya di sini bukan lagi soal bawahan atasan gitu, bukan masalah saya ke atasan saya, tapi ke sesama bawahan. Saya sudah baik dengan atasan saya, tetapi kolega saya sesama bawahan juga melakukan sesuatu yang tidak baik, padahal kita sudah berprasangka baik. Kalau sudah seperti itu, apa yang saya harus lakukan? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kemajemukan di alam semesta ini pasti terjadi di mana-mana. Dengan kemajemukan suku, karakter, kemudian agama, kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan teman kita atau sahabat kita atau kolega kita. Ketika kita menganggap kolega kita, sahabat kita, teman kita, menurut Mas ini tadi di depan kelihatan baik tapi di belakang menikam, kita sebagai orang yang mulai memahami hukum tarik menarik, harus kita lakukan adalah kita doakan agar orang itu menjadi baik. Caranya, karena sudah memahami ilmu tarik menarik, baik menarik baik, jelek menarik jelek, maka karena kita sudah memahami, sudah kita doakan yang baik-baik. Cara mendoakannya, salah satu caranya adalah kita telepati. Rasakan, bayangkan orang yang tadi hadirkan seolah-olah sedang berbicara
dengan kita sampaikan pada orang tadi. Ketika kekuatan pikiran kita dalam menyampaikan hal yang baik terhadap si orang yang tadi, alam nanti bekerja. Kekuatannya siapa yang kuat? Antara yang baik dengan yang nggak baik, ya yang baik, ya. Kuatkan diri pikiran melalui yang tadi saya bilang telepati. Hadirkan orang tersebut seolah-olah Anda langsung berbicara dengan orang tersebut. Hadirkan dia, ajak dia berbicara, masukkan pesan yang baik. Bercontoh agar nggak bingung, ketika Anda punya teman, sekarang kan teknologinya WhatsApp. WhatsApp itu Anda kirimkan pesan yang baik, orang yang menerima WhatsApp tadi lama-lama dia akan menjadi baik. Tetapi ketika WhatsApp tadi kita berikan pesan memaki-maki, maka orang tadi akan semakin marah, makin jahat. Ketika ada nikam tadi ada dalam benak, ya kirimkan pesan-pesan yang baik. Kalau di dunia nyata contohnya WhatsApp, nah ini kita bilang telepati. Kirimkan pesan-pesan yang baik. Sekeras-kerasnya batu, kalau sering ditetesin air, maka batu tersebut pasti bolong. Sama, sejahat-jahatnya orang, ketika kita terus melakukan repetisi mengirimkan pesan baik, maka orang tersebut pasti menjadi baik. Cepat atau lambatnya tergantung. Ketika kita sudah kirimkan pesan baik tadi, lepaskan dan lupakan. Biarkan alam bekerja untuk mengolah kebaikan yang tadi kita kirimkan. Saya setuju sih, saya sangat setuju. Pemirsa Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada, dapat saya simpulkan pada video kali ini, pada episode kali ini, bahwa di dalam hukum tarik-menarik, ketika kita berusaha untuk selalu berpikiran baik, maka hasilnya baik. Pertanyaannya, kapan hasilnya itu? Tergantung dari diri masing-masing, tergantung dari kesadaran pikiran masing-masing. Nggak usah ditunggu, nggak usah ditentukan tanggal, bulan, dan tahunnya. Biarkan saja, lepaskan saja. Seperti halnya burung, saudara-saudara. Lihatlah ketika pagi hari burung terbang lepas, mereka bebas. Di sore harinya mereka kembali ke sarangnya kenyang. Apakah mereka memikirkan ada burung yang nggak mau terbang di pagi hari untuk mencari makan? Tidak, saudara-saudara. Mereka dengan optimisnya terbang, yakin perut mereka kenyang. Sore kembali ke sangkarnya, sudah kenyang. Besoknya mereka melakukan hal yang sama. Artinya bahwa dalam hukum tarik-menarik, ketika kita berpikiran baik, maka hasilnya baik. Waktunya kita lepaskan dan lupakan. Biarkan saja orang lain menertawakan. Mungkin orang lain bilang kita mimpilah segala macam. Biarkan saja. Sudah banyak contoh. Banyak orang yang menghina temannya, ledek temannya, mengatakan pemimpi segala macam. Tapi hari ini orang yang menghina, orang yang ledek tadi tetap menjadi penonton. Hari ini dengan kesadaran pikiran bawah sadar kita punya potensi yang besar. Kita yakini yang kita tanamkan dalam pikiran hal-hal yang baik tadi pasti kita tuai di masa yang akan datang. Ketika kita sama-sama sadari hari ini kita nanam cabai, panennya pasti cabai. Ketika kita sadari, ketika kita yakini bahwa kita nanam kebaikan, bahwa kita menanamkan hal-hal yang baik, maka hasilnya pasti baik. Saya doakan apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda impikan, semuanya terwujud dengan mudah, cepat, indah, dan dengan cara-cara yang sangat menyenangkan. Demikian dari saya. Salam sehat, salam bahagia, salam kaya raya, sukses buat kita semua.